Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah melanjutkan kembali latihan i'rab An-Nazi'at. Latihan i'rab juz 30 sudah sampai alhamdulillah di surat An-Nazi'at. Sekarang sudah masuk di bagian kedua dari 4 bagian. Ya. Kemarin bagian pertama baru satu bagian. Ya, sekarang bagian kedua itu pun cuma satu. Ya, 15 sampai 26, ini salah 26. 15 sampai 26 ya. Ini cuma satu bagian dengan banyak turunannya. Jadi satu bagian dengan banyak turunannya. Ya, hal ataka haditsu Musa idnadahu ya, rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, ini inti dari istinafiyahnya ya. Kemudian mulai bikin cabang ya. Idhab ila fir'aun. Idhab ila fir'aun adalah maf'ul dari nada. Iznadahu ya, jadi nada maf'ul pertama hu ya. Maf'ul kedua adalah idhaba ila fir'aun ya. Nada berseru ya, berseru hu kepadanya. Kemudian yang kedua adalah isi seruan tersebut. Idhab ila fir'aun ya. Idhab ila fir'aun. Saya besarkan ya untuk yang streaming Facebook, maka akan bisa dapat melihat lebih besar. Kemudian cabang dari itu innahu togo adalah takliliyah, jumlah takliliyah untuk penjelasan kenapa idhab. Kenapa Allah memerintahkan idhab? Karena kenapa idhab ila fir'aun? Alasannya innahu togo. Ya, ini jumlah takliliyah, jumlah penjelasan alasan, jumlah ta'liliyah, penjelasan alasan. Innahu togo. Ya, karena sungguh dia melampaui batas. Lanjut, ya. Fakul hallaka ila antazakka. Dia maktufa fa di situ, maktufa terhadap izhab. Jadi ini masih seruan Allah kan, idnada hu rabbuhu ya. Idnada ketika Tuhannya merupa kepadanya di lembah yang suci ya, tua ya. Ya, lanjut. Kemudian isi seruan tersebut, isi seruan Allah yang langsung kepada Nabi Musa, yang pertama idhab ila fir'aun innahu tagha. Kemudian masih lanjut fa, melanjutkan seruannya lagi. Jadi melanjutkan maf'ul, melanjutkan nad, melanjutkan idhab. Ya, melanjutkan dari idhab. Jadi fakul hallaka ila antazakka. Ya. Fakul ya, dan katakanlah, ini masih berarti ini firman Allah. Allah menyuruh agar Musa mengatakan kepada Fir'aun, hallaka ila antazakka. Ya. Ya, wa ahdiyaka ila rabbika. Ya. Ini wa di situ lanjutan dari tazakka. Jadi ini perintah Allah kepada Musa, katakanlah hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbik. Ya. Itu jadi hal sampai rabbik itulah perintah Allah untuk diseru, untuk diserukan Musa kepada Fir'aun. Ya, lanjut. Ya, fatakhsha. Ya, fa di situ adalah sababiyah, taklil, takliliyah dari ya ahdi, ya. Ya, ya. Jadi fa di situ adalah akibat dari ahdi. Jadi halaka ila halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya, maukah engkau aku seru, ya, maukah engkau untuk membersihkan diri, ya, dan aku tunjukkan engkau pada jalan Tuhanmu sehingga engkau takut. Jadi
ketika dia menemukan jalan Tuhannya, maka dia akan merasa takut. Ya, lanjut. Kemudian fa'arahu ayatal kubro. Ini maktufah masih lagi idhab. Ya, sebenarnya ini maf'ul ini ya, istinafiyah bayani ya. Istinafiyah bayani dari setelah idhab dan fakul. Ya, jadi dia bukan dia bisa juga di atfu. Jadi setelah fa itu urutan, ya, fa itu kan urutan. Setelah Allah perintahkan untuk mengatakan kepada untuk pergi kepada Firaun, setelah Allah perintahkan untuk mengatakan kepada Firaun, hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, fa, maka setelah terjadinya itu arahu al-ayata al-kubra. Arahu al-ayata al-kubra. Jadi fa di situ atfu tapi fungsinya untuk urutan. Ya, setelah Musa menunaikan tersebut, menunaikan uh, apa namanya? Perintah Allah pergi ke Musa, pergi ke Firaun, ya. Nabi Musa pergi ke Firaun. Nabi Musa mengatakan apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk dikatakan pada Firaun. Fa, ya, maka selanjutnya arahu al-ayata al-kubra. Ya, itu ada fa menggandengkan dengan urutan, ya. Maka Nabi Musa bukan cuma berdakwah dan juga memperlihatkan arahu, memperlihatkannya al-ayat al-kubra, mukjizat Nabi Musa. Fa di sini bisa ada makna dua, bisa al-atfu dari arahu dan fakul. Jadi kazzaba wa aso, ketika Firaun mendustakan dan memaksiati. Ketika Firaun mendustakan Nabi Musa dan memaksiatinya, itu mendustakan apa? Dua hal tadi. Dua hal, kul hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, ya. Itu kan permintaan apa? Ucapan Musa pada Firaun. Otomatis Firaun tidak mau mengikutinya, ya. Hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dia tidak mau. Kemudian lagi tidak cukup dakwah lisan, dakwah dengan bukti, ya. Fa'arahu ayatul kubra. Maka Musa memperlihatkan mukjizat datang dari Tuhan yang membuktikan kalau dia datang dari benar-benar diutus oleh Tuhan semesta alam, ya. Tapi tetap saja ditolak lagi ini. Jadi makanya maktufa pada arahu dan qala. Jadi kadzdzaba wa aso, Musa Firaun mendustakan Musa dan memaksiatinya, ya. Itu mendustakan ucapannya untuk mengajak kepada Allah dan mendustakan mukjizat yang jelas diyakininya pasti di dalam hati diyakininya itu bukan datang dari pasti datang dari Allah, ya. Summa adbaro. Nah, ini summa di sini lanjutan dari kadzdzaba wa aso. Jadi kadzdzaba wa aso kemudian adbaro, ya. Lanjut, nanti akan dibahas. Yas'a adalah hal dari adbaro. Jadi dia berpaling, yas'a. Ya, dia adalah hal dalam keadaan yas'a. Ya, lanjut. Fahasyara fanada'a. Ini fa ini menunjukkan atfu dari adbaro, ya. Setelah kemudian dia adbaro, fa langsung dia hasyaro fanada. Langsung dia hasyaro mengumpulkan manusia fanada. Setelah dia mengumpulkan, langsung segera dia mengumumkan, mendeklarasikan, ya. Faqala ana rabbukumul a'la, ya. Kemudian fa lagi melanjutkan dari nada, ya. Setelah dia berpaling, ya, kemudian dia langsung malah bertambah parah ininya, sudah dia kufur, memaksiati Musa, berpaling, bahkan mengumpulkan manusia dan mengumandangkan faqala ana rabbukumul a'la, sampai-sampai mengaku di situ dia mengaku pada rakyatnya bahwa akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, ya. Fa maka itu adalah sababiyahnya, ya, akibat
akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Ya, fa di situ bisa atfu karena atau kemudian maka ya, atau tapi dia juga sababiyah akibat, ya, akibat dari qala. Akibat dari qala ana rabbukumul a'la fa akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Ya, nakalal akhirati wal ula. Ya, jadi itulah sebab diazabnya dia oleh Allah di dunia dan di akhirat. Inna dzalika la ibratan limai yakhsha. Ini jumlah takliliyah, alasan, jumlah uh, uh, akibat, ya. Akibat, penjelasan akibat dari akhwata, ya. Setelah Allah mengazabnya, inna fi dzalika la ibratan limai yakhsha. Maka akibatnya hendaklah ini menjadi ibrah bagi orang yang takut kepada Allah. Ya, ini secara umum, ya, ini pembahasannya secara umum, dan kita akan bahas insya Allah secara mendetail. Pertama, bagian pertama, ayat 15 dan ayat 16. Ayat 15 dan ayat 16. Bentar ya, ya. Hal ataka hadithu Musa. Hal istifham, ya, dia tidak membawa fungsi apa-apa, dia bukan isim, ya. A dan hal tidak membawa fungsi apa-apa. Ataka, jadi ini jumlah fi'liyah. Ata fi'lul madhi, ya, domir huwa, yaitu fa'ilnya hadisu Musa. Hadisu Musa, mudhaf ilaihi. Ka menjadi maf'ul bihi. Ka menjadi maf'ul bih dari ataka. Ya. Sudahkah sampai kepadamu berita atau kabar atau cerita tentang Nabi Musa? Ya. Apa itu? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Idh, dzaraf atau asyartu, dzaraf madzrufnya ini semua. Ya, madzrufnya itu nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, itu menjadi madzruf. Ya, madzruf dari idh. Ya. Kemudian dzaraf madzruf, idh dan itunya dan majrufnya muta'alliq kepada ata, ya, muta'alliq kepada ata, terhubung kepada ata, muta'alliq bi ata, ya, terhubung kepada fiil ata. Telah sampaikah tentang Musa ketika, ya, itu. Jadi ketika apa? Yang telah sampai itu ketika, ya, ketika nadahu rabbuhu, ya, nada fi'lul madhi dhamir huwa yaitu rabbuhu. Hu menjadi maf'ul bihnya, ya, saya perbesar. Saya perbesar hu menjadi maf'ul bihnya, ya. Rabbahu menjadi fa'il dari nada, ya, berupa mudhaf ilaihi. Bil wadil muqaddas itu jer, ini semua majrur, ya. Jer majrur. Wadil muqaddas, ya, mudhaf, wadil muqaddaf mausuf sifat. Tua badal dari wadil muqaddas. Ini namanya. Jadi wadil muqaddas ini namanya. Ya, lembah yang suci yaitu tua, yaitu tua, yaitu. Sekaligus lihat ya, selalu badal itu yaitu apa? Ya. Yaitu apa? Antara dia mengulangi lagi wadil muqaddas, wadi, ya, wadi tua misalkan begitu. Atau wadi diulang lagi, wadinya diulang lagi, atau menafsirkan ini wadil muqaddas yaitu tua, itulah namanya badal, ya. Nah, sudahkah sampai kepadamu, ya, berita atau cerita atau kabar tentang Musa id ketika nadahu rabbuhu, ketika Tuhannya menyuruhnya bil wadil muqaddasi tua, di lembah suci yaitu lembah tua, yaitu nama yang sudah disebutkan dalam surat Toha, ya. Yaitu ketika di sini, yaitu ketika tuh Allah memanggil Musa, ya, Allah memanggil Musa dan terjadi dialog langsung, pembicaraan langsung antara Allah dan Musa. Jadi ini benar-benar perkataan Allah yang didengar langsung oleh
Musa. Jadi kalau ini keutamaan Nabi Musa, Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa. Adapun yang selain Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad tidak mendapatkan jadi para nabi itu memiliki keistimewaan masing-masing. Secara umum, Nabi Muhammad paling utama dari seluruh para rasul. Jadi secara umum, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad lebih utama dari seluruh rasul. Tapi rasul selain Nabi Muhammad terkadang punya keutamaan yang lebih yang tidak dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ini Nabi Musa memiliki keutamaan diajak bicara langsung oleh Allah. Jadi ketika Allah berfirman langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Sedangkan Nabi Muhammad kan melalui malaikat Jibril. Jadi Allah berfirman, kemudian malaikat Jibril alaihi salam membawa ke Rasulullah firman Allah tersebut. Ini firman Allah kepadamu, ya gitu. Nah, kalau ini langsung Allah berfirman, langsung berkata langsung kepada Nabi Musa. Dan itu perkataan bukan bisikan jiwa, bukan bisikan jiwa. Jadi benar-benar perkataan, ya benar-benar firman Allah yang didengar oleh Nabi Musa. Jadi benar-benar firman Allah dengan yang didengar oleh Nabi Musa, ya. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, ya. Aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang aku wajibkan, yang engkau wahyukan kepada engkau, ya. Jadi ini benar-benar Nabi Musa mendengar Allah, ya. Mendengar firman Allah langsung dari Allah sendiri, ya, langsung dari Allah sendiri. Jadi Allah berbicara. Allah berbicara kepada Nabi Musa, Allah berbicara dengan dan didengar oleh Nabi Musa, bicaranya Allah didengar oleh Nabi Musa, ya. Ya, bicaranya Allah, pembicaraan Allah langsung Nabi Musa dengar. Ada sebagian kelompok bilang ini cuman bahasa jiwa. Tidak ada bahasa jiwa, ini langsung. Apa gunanya Allah mengatakan kalimullah, orang yang diajak bicara, ya. Musa itu, Nabi Musa, julukannya kalimullah, orang yang diajak Allah bicara. Diajak bicara, bukan di itu, ya. Nah, itu bahkan ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, maksudnya Nabi Musa berbicara dengan Allah, Nabi Musa ingin sekali melihat Allah, ya. Qala rabbi arini, ya. Qala rabbi arini, ya, anzur ilaik, ya. Wahai Allah, perlihatkan dirimu kepadaku, ya. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, ya. Allah bilang, langsung Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya, sungguh kamu tidak akan sanggup melihatku, ya. Akan tetapi coba perhatikan saja gunung-gunung al-jabali, ya. Coba perhatikan gunung itu, ya, al-jabali, perhatikan gunung itu, fa in istaqarra, ya, jika ia tetap di tempatnya, jika gunung itu tetap di tempatnya, ya, fa in istaqarra makanah, jika gunung tersebut tetap pada tempatnya, fasaufa tarani, kamu bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alu dakkan, ya. Ketika Allah hendak menampakkan dirinya pada gunung tersebut, ya, gunung tersebut pecah, tidak mampu, ya. Wa kharra Musa sa'iqa, ya, maka Musa pun pingsan, ya. Gunung hancur, ya, hancur, tidak mampu, ya, tidak mampu, sehingga pecah gunung tersebut, hancur. Musa juga pingsan. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, ketika tiupan yang kedua, ya, di mana makhluk-makhluk pingsan, ya. Tiupan pertama, kemudian tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama kan mati semuanya, kemudian tiupan kedua dihidupkan kembali. Nah, itu kan ada yang dimatikan semuanya dulu, kemudian dihidupkan lagi. Rasulullah SAW melihat Nabi Musa sudah berada di bawah ars. Bisa jadi Nabi Musa tidak termasuk orang yang pingsan di waktu itu, karena dia sudah pingsan ketika di sini, ya, ketika di bukit tua ini. Jadi Musa sudah mendapatkan pingsannya, ya, soiko, ya, maka dia tidak pingsan lagi kelak di
padang mahsyar, ketika Allah menampakkan dirinya. Ya, jadi ketika Allah menampakkan dirinya di padang mahsyar, ya, mahsyar, ya, jadi di situ Musa tidak pingsan lagi karena sudah pingsan di sebelumnya. Nah, ketika eh, meskipun makanya di sini ya tidak ada yang dapat melihat Allah kecuali nanti di padang mahsyar dan dia juga mukmin ya dan juga di surga. Jadi di akhirat tidak baru bisa melihat Allah ya bagi orang mukmin ya di padang mahsyar dan di surga. Nah, di sini uh, menandakan lagi Al-Qur'an juga sebagai ini adalah firman Allah yang Allah firmankan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi ini perkataan Allah ya. Perkataan Allah bukan bisikan jiwa ya. Ada orang liberal mengatakan pembicaraan antara Nabi Musa dan Allah adalah bisikan jiwa sebagaimana Rasulullah malaikat Jibril membawa firman Allah itu, perkataan Allah itu seakan-akan bisikan jiwa. Itu perkataan yang ini ketika kita baca ini. Hal ataka hadisu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Ini perkataan Allah ini, ya. Firman Allah, bukan bisikan jiwa Allah kepada Muhammad, bukan, ya. Nah, ini kaum liberal mengatakan ini adalah bisikan jiwa Allah terhadap Muhammad dan Muhammad mengatakan redaksinya sendiri. Bukan, ini redaksi milik Allah. Ya, redaksi milik Allah. Lafalnya langsung dari Allah. Makanya beda. Pernah ada seorang ini ya seorang pendakwa gitu dia pergi ke Australia. Ya pergi ke Australia, saya lupa Australia atau Amerika, pokoknya yang orang Inggris. Dia dan orang yang didakwahkan ini tidak tahu bahasa Arab sama sekali. Dia 2 kali baca. Bacaan pertama dia baca syair. Ini baca syair. Bacaan kedua dia baca salah satu surat dari Al-Qur'an. Nah, terus ditanya. Menurut kamu ditanya yang pertama ketika dia syair, dia bersyair dia baca syair, kedua dia baca Al-Qur'an. Menurut kamu bagaimana yang kedua itu? Kayaknya ini adalah firman Allah katanya dia. Adalah firman Tuhan. Ya, ini adalah perkataan Tuhan, ini bukan perkataan manusia karena yang pertama kayak biasa saja. Yang kedua ini hatinya langsung tahu kalau itu bukan perkataan manusia. Ini orang yang tidak paham bahasa Arab. Ini orang yang tidak paham bahasa Arab. Jadi Al-Quran adalah firman Allah. Ya, jadi firman Allah dan itu sudah jelas bukan sekedar bahasa jiwanya Muhammad. Ini agak lama ini. Jadi langsung saja. Intinya adalah ada Allah menyeru kepada Nabi Musa di lembah tua. Ya, kemudian bagian kedua masih bagian kedua ya, masih istinafiyah ini masih. Kan bagian pertama kemarin ibtidaiyah. Ini masih di bagian kedua ayat 17 maf'ul dari nada. Apa isi dari seruan Allah tersebut? Idhab ila fir'aun innahu tagha. Ya. Idhab fi'lul amr, fa'ilnya anta ya. Domir anta sekaligus fa'ilnya ya. Ila fir'aun jar majrur terhubung muta'alliq kepada idhab ya. Innahu tagha. Ini adalah jumlah ismiyah yang merupakan takliliyah dari idhab. Alasan dari mengapa pergilah kepada Fir'aun, sungguh dia adalah tagha. Ya, sungguh dia adalah melampaui batas. Innahu tagha, jumlah ismiyah ini ya adalah jumlah takliliyah dari izhab. Jumlah takliliyah dari itu. Jumlah takliliyah itu menjelaskan akibat, yang menjelaskan akibat atau alasan ya. Akibat atau alasan dari izhab. Jadi alasan izhab. Kenapa izhab ila Fir'aun? Kenapa pergilah kepada Fir'aun? Alasannya innahu tagha. Ya, sungguh dia togut ya, melampaui batas. Inna berarti mengawali jumlah ismiyahu menjadi isim inna tagha khobar. Inna berupa fi'lul madhi, domirnya huwa sekaligus menjadi fa'ilnya. Itu khobar inna. Ya. Nah, jelaskan lagi. Izhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sungguh dia tagha. Sungguh dia melampaui batas, yaitu sewenang-wenang, zalim, jahat, kufur, ya.
togo, ya. Fakul hallaka ila antazak. Oh, ini belum ya. Nah, lanjut. Ini bagian ketiga, ayat 18-19, maktuf terhadap maf'ul nada, ya, maktuf terhadap, maktufa terhadap izhab, ya. Jadi, ini keulang 2 kali ya. Ya, ya. Maaf, ulang lagi. Ya, jadi fakul, ya, fa itu maktuf terhadap izhab. Setelah kamu pergi, maka sudah sampai kepada Firaun. Setelah kamu pergi ke dia, kul, katakanlah kepadanya, kul filul amr, domir anta sekaligus fa'ilnya, isinya ini, ya. Kalau kul itu, ya, makulul qauli, ini qaulinya ini, isi perkataannya ini, makulul qauli, sesuatu perkataan yang diucap. Hallaka ila antazakka, ini hallaka ila, wa nanti ada tazaka, ini nanti ada maktufnya lagi, ya. Yang penting kita bahas dulu ini hallaka ila antazaka, ini adalah maf'ul bih dari kul, ya. Hal isim istifham, ya. Kemudian laka jar majrur terhubung kepada khobar muqaddam. Ini khobar muqaddam yang kira-kira lihat kan, setelah hal ketemu jar, hal kan tidak ada apa-apa, dilihat depannya. Ternyata ketemu jar majrur. Jar majrur ini terhubung pada khobar yang kira-kira khobar muqaddam, ya. Ila antazakka, ya, jar majrur, ya, majrurnya berupa masdar muawwal, ya. Masdar muawwal masih lagi terhubung kepada khobar muqaddam, ya. Mubtada muakhir dikira-kira. Mubtada muakhirnya dikira-kira, ya. Antazakka masdar muawwal berkedudukan sebagai majrur dari ila, ya. Ya. Tazakka adalah silah dari an, dari masdar an. Tazakka mudhari mansub karena ada an, ya. An kan mansub, huruf mansub, mudhari mansub karena an, domirnya anta sekaligus fa'ilnya, ya. Apa hallaka ila antazakka, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri, ya, dari kesesatan, dari dosa-dosamu, ya, di hadapan Robmu, ya, di hadapan Robmu, sehingga engkau ini. Kemudian lanjut wa, ini lanjutan dari maktufa dari tazakka. Jadi ada 2. Hallaka ila antazakka wa ahdiya, ya, wa ahdiya. Jadi ahdiya kelanjutan dari tazakka, berarti dia mudhari mansub karena ada an. An tazakka wa ahdiya. Mudhari mansub. Fa'ilnya ana, ya, ka menjadi maf'ul bihnya. Ila rabbika jar majrur terhubung kepada ahdiyah. Kemudian fatakhsha adalah maf'ul dari ahdiyah. Maktuf dari ahdiyah, ya. Atau dia jadi sebab dari ahdiyah, ya. Aku tunjukkan kepadamu jalan menuju kepada Tuhanmu sehingga, ya, di sini fa sababiyah, sehingga engkau takut kepadanya, khusyuk kepadanya, ya. Sehingga engkau takut, tunduk, patuh, khusyuk yang sebelumnya engkau jahat, keras, ya, jauh dari kebaikan. Nah, di sini ya, bahkan dalam firman Allah yang lain, itu di dalam Toha, surat Toha, faqula lahu qawlan layyinan, ya, maka katakanlah wahai Musa ini, ucapan ini dengan lembut, ya, qawlan layyinan, dengan ucapan yang sangat lembut, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, agar semoga nanti Firaun yatazakkaru, mengambil pelajaran dari apa yang engkau dakwahkan kepadanya, aw yakhsha, atau semoga dia takut, ya,
atau semoga dia takut. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim bahwa Nabi Musa, kelembutan Nabi Musa terhadap Fir'aun itu dari 7 sisi. Yang pertama, sisi pertama, ketika Nabi Musa memerintahkan dengan Fir'aun, beliau menggunakan redaksi, ya, redaksi tidak dengan merendahkan. Maksudnya tidak lagi, wahai Fir'aun, aku Tuhan, aku Rasulullah yang diutus oleh Allah, taatlah padaku. Tidak seperti itu. Kalau nabi-nabi lain kan ketika diutus pada kaumnya, redaksinya seperti itu. Wahai kaumku, aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah, maka taatlah kepadaku. Ya, itu kalau Fir'aun beda. Karena Fir'aun orang tinggi, orang yang penguasa, kalau dibilang seperti itu, dia merasa inferior. Jadi Nabi Musa tidak menggunakan lafaz itu untuk mempermudah dia menerima kebenaran. Ya, yang Nabi Musa bilang, halaka ila anta zakka, ya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah, ya? Jadi dengan ini ya, dengan ajakan ya, maukah engkau ya untuk membersihkan dirimu, ya, dan maukah engkau aku tunjukkan kepada jalan Tuhanmu sehingga engkau takut, ya, jadi gitu. Jadi dengan motivasi, dengan pertanyaan yang memotivasi, ya, adakah keinginanmu, ya, adakah engkau mau, punyakah engkau keinginan untuk mensucikan dirimu, dan punyakah keinginan untuk berjalan di jalan Tuhanmu, ya, sehingga aku arahkan ke jalan yang benar, ya, sehingga engkau takut, ya. Ya. Di sini Nabi Musa mengucapkan tazakka, mensucikan dirimu. Bukan, Nabi Musa tidak mengatakan uzakkaika. Aku akan mensucikan dirimu, ya. Jadi menyandarkan pensucian diri ini kepada Firaun, bukan kepada Nabi Musa, ya, sehingga jadi itu adalah engkau sendiri, ya, engkau sendiri yang membersihkan, bukan aku cuman menuntunmu saja, begitu ya. Jadi itu adalah yang diucapkan Musa kepada Firaun. Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan tuntun engkau ke jalan Tuhanmu, ya, supaya engkau takut padanya. Nah, ini adalah kelembutan yang lain di mana Musa menawarkan dirinya sebagai hanya sekedar penunjuk jalan, ya. Hanya sekedar penunjuk jalan, bukan pemimpin, ya, bukan ini. Jadi sekedar menunjuk, jadi sini ikut saya, tidak. Ya, ya, jadi menjadi penunjuk jalan. Jadi sini lihat, ini kasih lihat, tuh kasih, silakan ambil hartanya. Misalkan kalau ini ada harta karun, ini petanya, silakan kau ke sana. Ini jadi begitu. Ya, kemudian ila rabbik, ke jalan Tuhanmu. Jadi Musa mengajak kepada Allah, ya, bukan kepada dirinya sendiri, ya. Bukan kepada jalan Nabi Musa sendiri, tapi kepada jalan Allah, ya. Kemudian yang keenam, fatakhsha, untuk agar takut kepada Allah. Ya, jadi jika engkau mendapatkan petunjuk, maka engkau akan semakin takut kepada Allah, ya. Semakin takut. Lagi-lagi di sini niat menuntut ilmu, kembali Allah singgung di sini, anta zakka, untuk mensucikan diri. Ketika kita menuntut ilmu, untuk mensucikan diri, agar kita dosa-dosa kita terhapus, agar kita terhalang dari dosa-dosa, agar kita bertobat dari dosa-dosa, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kita mengenal jalan Allah sehingga kita menempuhnya, dan kita mengenal jalan kesesatan sehingga kita menghindarinya. Fatakhsha, sehingga ketika kita sudah membersihkan diri dari dosa, kita sudah mengenal jalan Allah dan kita mengamalkannya, kita sudah mengenal jalan keburukan, kita menjauhinya, maka kita akan mendapatkan rasa takut kepada Allah. Ini buah dari ilmu, ya, buah dari ilmu. Ya. Jadi inilah seruan Nabi
Musa kepada Fir'aun. Tidak cukup itu, lanjut. Fa'arahu al-ayat al-kubra. Tidak cukup dakwah, bahkan Rasul Nabi Musa alaihi wassalam memperlihatkan mukjizat beliau kepada Fir'aun. Memperlihatkan, dan Fir'aun melihatnya. Arahu, ya, yang memperlihatkan pada Nabi Fir'aun al-ayat al-kubra. Al-ayat al-kubra, ya. Al-ayah, ayat-ayat yang besar, yaitu mukjizat yang besar. Fa itu atfu dari idhab. Setelah qul, setelah engkau berkata kepadanya dengan seruan yang aku serukan tadi padamu wahai Musa, kata Allah, arahu. Setelah itu Nabi Musa memperlihatkan arahu, ya, fi'lul madhi, dhamir huwa sekaligus menjadi fa'ilnya, hu menjadi maf'ul bih, al-ayat al-kubra menjadi maf'ul bih yang kedua, ya, berupa mausuf sifat. Kemudian Nabi Musa memperlihatkan mukjizat yang besar. Jadi sudah dua. Nabi Musa berdakwah dengan dakwah yang lembut, dengan dakwah yang jelas, dengan dakwah yang terang benderang, ditambah lagi dengan memperlihatkan mukjizat, membuktikan beliau bukan omong kosong. Ini yang beliau sampaikan kepada Firaun justru benar-benar datang dari Allah yang mengutusnya. Makanya Nabi Musa memperlihatkan mukjizat sebagai bukti kerasulan beliau. Kemudian ayat 21 sampai 26, ya, bagian terakhir, yang ada malah fakadzdzaba wa aso, ya, Nabi Firaun malah mendustakan itu semua, wa aso, dan memaksiati Allah dan Rasulnya, yang memaksiati perintah Allah yang Allah wasiatkan melalui Musa, ya, dan mendustakan hal tersebut. Fa kadzdzaba wa asa, ya, fa itu melanjut. Jadi dia mendustakan, fa itu atfu terhadap aro dan kul, ya. Kul dan aro. Jadi apa yang Musa katakan padanya dia dustakan. Apa yang dia lihat, mukjizat yang dia lihat dia dustakan. Wa asa, dan dia bermaksiat, ya. Dan dia memaksiati, ya. Dia mendustakan dan dia memaksiati, ya. Kadzdzaba fi'lul madhi, dhamir huwa sekaligus fa'ilnya, dan aso juga sama, fi'lul madhi sekaligus fa'ilnya, yaitu Fir'aun, ya. Summa, kemudian, ya, setelah dia mendustakan, ya, mendustakan dan memaksiati, ya, maka dia berpaling, ya. Maka dia berpaling yas'a, ya, dalam keadaan menentang, ya. Dalam keadaan penuh penentangan, bukan saja berpaling, menentang, bukan cuma mendustakan, dia memaksiati, kemudian dia berpaling dalam keadaan menentang, ya. Jadi ini bertumpuk-tumpuk dosa yang dilakukan Firaun, ya. Adbaro filul madhi dhamir huwa, yaitu Firaun, yas'a, yaitu menjadi hal dari adbaro, jumlah fi'liyah, fi'lun mudhari' marfu', dhamir huwa, yaitu Fir'aun, yaitu hal dari adbaro. Ini adalah hal dari adbaro. Ya, lanjut. Fahasyara fanada. Fa itu lanjutan dari adbaro. Setelah dia berpaling dalam keadaan menentang, maka, ya, hasyaro, dia mengumpulkan manusia. Fa, setelah dia mengumpulkan manusia, nada, dia menyeru, berseru. Apa isi seruannya? Ya. Faqala, maka dia berkata, ana rabbukumul a'la, ya, ucapan yang tidak pernah diucap sebelum dia. Sebelum satu makhluk pun, tidak ada satu pun sebelum Fir'aun mengucapkan ucapan yang sungguh keji ini, ana rabbukumul a'la, mengaku kalau dia adalah Tuhan yang paling tinggi, ya. Ya, ini penentangan yang luar biasa, ya.
sudah dia mendustakan, dia memaksiati, dia berpaling sambil menentang, kemudian dia memprovokasi manusia dan menyeru kepada manusia dirinya itu adalah Tuhan yang paling tinggi, ya. Dialah Tuhan, bukan 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 Allah yang mengutus Nabi Musa. Jadi dia membantah Nabi Musa, bagaimana bisa engkau diutus oleh Tuhan sedangkan aku ini adalah Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi itu penentangan yang luar biasa, ya, sudah menolak ajakan untuk beriman, ya, dengan penentangan, memprovokasi manusia dan mengaku sebagai Tuhan, ya. Qala filul madi dhamir huwa, yaitu Fir'aun, ana rabbukumul a'la adalah isi pekerjaan, maqulul qauli, ya, adalah isi dari ucapan, ya, maf'ul dari maf'ul bih dari qala, ana rabbukumul a'la jumlah ismiyah, ana mubtada, khobarnya rabbukumul a'la, mudhaf ilaihi, al-a'la sifat dari rabbukum, ya, dari rabbukum. Nah, di sini. Nah, inilah Fir'aun, kekurang ajaran Fir'aun, ya, mengaku dirinya Tuhan, ya. Jadi dalam 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 Ibnu Katsir mengatakan ini adalah perkataan kedua dari Fir'aun. Ini sudah terang jelas-jelas. Kalau sebelumnya 40 tahun sebelum ini, 40 tahun sebelum Fir'aun mengucapkan ana rabbukumul a'la, dia katakan kepada kaumnya masih lebih ini sedikit. Tapi sudah kurang ajar juga. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Tidak ada yang aku ketahui, yang aku tahu Tuhan kalian itu tidak ada selain aku. Yaitu kata Fir'aun. Itu dulu dari Al-Qasas. Sekarang lebih parah lagi. Ana rabbukumul a'la. Jadi kalau tadi dia cuma bilang, aku enggak tahu itu Tuhan itu yang aku tahu, akulah itu Tuhan dan tidak ada Tuhan selainku. Nah, itu yang sudah parah. Ini lebih parah lagi mensifatkan dirinya dengan sifat ketuhanan. Sudah mengaku Tuhan lagi dan mensifatkan dengan maha tinggi. Wahai itu pengikutnya, wahai pengikutku, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun, ya. Maka jumlah takliliyah, ya. Jumlah takliliyah, jumlah sababiyah, fa sababiyah, sebabnya fa akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Dengan sebab tersebut, ya, dengan sebab dia mendustakan, dengan sebab dia memaksiati, dengan sebab dia berpaling dalam keadaan menentang, dengan sebab dia apalagi yang paling buruk ininya, dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah mengazabnya, ya, dengan azab di dunia dan di akhirat. Di akhirat dan di dunia, ya. Fa itu sababiyah, akibat dari itu, maka akhadha, ya, diambil, ya, di akhadha nakala, ya, di mengazabnya. Allah mengazabnya yaitu Fir'aun, maf'ul bihnya, Allah fa'il dari yang mengazab, nakala, ya, adalah maf'ul bih dari akhadha, al-akhirati wal ula mudhaf ilaihi dari nakala. Nakala al-akhirati wal ula. Wa itu wal ula, wa itu melanjutkan mudhaf ilaihi. Jadi al-akhirati wal ula melanjutkan mudhaf ilaihi. Ya, jadi Allah menghukum Fir'aun di dunia sebelum di akhirat. Allah hukum ketika sakratul maut, Allah susahkan. Jadi diberi kesulitan yang luar biasa kepada Fir'aun dari sakratul mautnya saja. Kemudian di alam kubur. Nah, Fir'aun kan tidak dikubur. Fir'aun tidak dikubur. Allah selamatkan tubuhnya sehingga menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita lihat inilah nasib orang yang mengaku Tuhan ternyata dia mati, ya. Orang yang mengaku Tuhan ternyata dia mati. Ya, kita lihat, bisa saya lihat sampai sekarang mukanya,
Dan inilah nasib orang yang mengaku sebagai Tuhan dan dia mati. Bagaimana mungkin Tuhan mati? Ya, nah, inilah dia yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, bahkan Allah mengazab azab pertama ketika sakratul maut. Sakratul maut ketika dia tenggelam. Jadi tenggelam itu hal yang sangat menyiksa, hal yang sangat menyiksa. Ya, jadi proses mati dirasakan oleh Firaun. Yang kedua dia diazab di alam barzakh. Ya, meskipun Firaun tidak, nah ini juga menjadi dalil bahwa di alam barzakh atau alam kubur itu tetap berlaku meskipun orang tidak tidak dalam kubur. Misalnya ada yang kecelakaan pesawat, hancur tubuhnya, kan tidak sempat dikuburkan, tidak bisa dikuburkan. Atau orang tenggelam di dalam laut, kapalnya pecah, dia tenggelam di dalam sehingga tidak sempat dikuburkan. Atau orang terbakar, dia tidak sempat dikuburkan, sudah hangus, misalnya hangus benar-benar hangus. Atau orang tertimbun bangunan, benar-benar bangunan sudah tidak bisa dibongkar lagi, sudah tertimbun di dalam di bawah. Ya, ini semua orang yang, kalau dia mukmin maka itu adalah rahmat, bahkan bisa menjadi sebab syahid. Ya, kalau dia kufur maka itulah azab. Ya, azab. Ya, kalau bagi mukmin tenggelam, terbakar, ya terbakar, tertimpa bangunan, ya ini kematian-kematian yang agak ini, yang maksudnya yang menyiksa ya. Tapi itu justru sebenarnya kalau dia mukmin mensikapinya dengan mukmin, keimanan, dengan kesabaran, mengharap pahala pada Allah, mengharapkan syahid, maka dia mendapatkan syahid kalau mukmin. Kalau orang kafir, maka dia mati dengan azab tersebut, dihinakan, ya. Ini sebagaimana Firaun. Nah, di situ Firaun sudah mati dalam keadaan buruk, maka kelak setelah mati diambil nyawanya, langsung dia bertemu dengan alam barzakh, ya, dan dia diperlihatkan neraka, ya, diperlihatkan neraka oleh Allah pada pagi dan petang, ya. Ya di sini ya. Ya. Yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan, ya. Jadi neraka diperlihatkan padanya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Neraka diperlihatkan kepada Firaun di alam barzakh setiap pagi dan petang. Jadi sudah berapa ribu tahun Firaun meninggal, dia sudah melihat tempat duduknya di neraka. Diperlihatkan langsung. Jadi di alam barzakh itu seorang kafir atau orang kafir melihat tempat duduknya di neraka. Jadi mereka tidak mau ini, jangan dulu kiamat, karena sudah tersiksa, sudah diperlihatkan inilah yang bakal ditempatinya selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Sebaliknya bagi orang mukmin, maka kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah. Maka kuburannya menjadi taman dari taman-taman surga. Jadi sudah dilapangkan, diluaskan, ya. Kemudian diperlihatkan tempatnya di surga nanti. Jadi mukmin menantikan hari kiamat. Jadi ada orang-orang yang sudah meninggal ribuan tahun lalu, bahkan Nabi Adam, ya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang meninggal dalam keadaan keimanan, mereka senantiasa diberi nikmat oleh Allah dengan diperlihatkan tempat mereka di surga. Jadi mereka ingin cepat-cepat, ya Allah cepatkan kiamat, ya Allah cepat kiamat. Ya, jadi karena mereka akan menemui mereka sudah diperlihatkan tempat mereka di surga. Ya, lanjut. Ya, ya. Inna fi dzalika la ibratan limay yakhsha. Ini jumlah ta'liliyah dari fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Jadi azab Allah terhadap Firaun, inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha, harusnya menjadi pelajaran berharga bagi orang yang takut kepada Allah. Inna berarti jumlah ismiyah, inna ya mengawali awamilul isim, ya, huruf serupa dengan fiil dengan taukid. Fi dzalika jar majrur berarti terhubung kepada khobar muqaddam di kira-kira, lihat jar majrur terhubung pada khobar muqaddam yang di kira-kira. Ibrotan isim, inna muakhor. Isim inna muakhor dengan la, dengan tambahan taukid, ya. Sungguh benar-benar menjadi pelajaran yang demikian tadi, menjadi pelajaran liman ya yakhsha, ya. Jar majrur terhubung kepada
sifat dari ibrah yang dikira-kira. Jadi al-ibrah, ya ibrotan, punya sifat yang dikira-kira. Ini kan sifat. Sifat ini terhubung kepada jar majrur, liman, yaksya, mausul, silah. Ya, yaksya, mudhari, marfu, domir, huwa sekaligus menjadi fa'ilnya, silah dari man. Ya, jadi yang demikian ini adalah pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Ya, tujuan Allah menceritakan kisah Fir'aun ini dan kehancurannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya orang yang mengingkari akhirat, maka dia akan mendapati azab Allah di dunia dan di akhirat ketika sakratul maut, ketika di alam barzakh sebelum Allah azab dengan azab yang besar di akhirat nanti, na'udzubillah, ya. Maka Allah mengingatkan kita dengan ini agar jangan sampai kita meniru jejak langkah Fir'aun. Ya, bukan memang, tapi kan saya tidak mengaku, ya, tapi kan Fir'aun juga kadzdzaba wa aso. Fir'aun juga mendustakan dan memaksiati Rasulnya. Adbaro yas'a. Adbaro yas'a. Dia berpaling menentang. Ya. Jangan sampai ini semua dimiliki oleh uh, oleh orang setelah Fir'aun. Hasyaro fanada. Hasyaro memprovokasi manusia, mengumpulkan manusia agar tetap di jalan sesat, nada, menyerukan kesesatan, ya. Ini jangan sampai menyerukan, ini kesesatan yang paling tinggi adalah mengaku sebagai Tuhan. Ini semua Allah sebabnya sehingga Allah mengazab dia di dunia dan di akhirat, dan harusnya menjadi ibrah bagi orang yang takut kepada, harusnya menemukan takut kepada Allah. Jangan berani-berani kepada Allah, jangan berani-berani mendustakan, maksiat, harus langsung cepat bertaubat, ya, agar tidak mengalami nasib yang dialami orang-orang kafir musyrikin sebelum kita, ya. Nah, ini bagian kedua, alhamdulillah. Insya Allah besok bagian ketiga, ya. Ya, nolong tetap dikerjakan dulu, dicoba dikerjakan, ya. Dicatat, ya, apa yang perlu dicatat. Jadi demikianlah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.